Kalau Maenah punya banyak temen, aku juga sama lur. Selama di Hong Kong, aku ketemu banyak teman baru. Salah satunya adalah Mbak Pur, pekerja migran Indonesia asal Lampung. Dari Mbak Pur dapat banyak kesempatan, termasuk bantu-bantu di rumah majikannya. Dan hari ini aku diminta bantu kirim barang ke Indonesia. Sambil bantuin, sekalian aku cari tahu, biar nanti aku nggak bingung kalau mau kirim barang untuk simbok di kampung. Saking banyaknya barang, sampai podo merusut kabeh lur. Iki langsung dikirim ini po mbak? Apa meh pakai kardus? Cukup po? Pak Leno, Pak Mei ini barangnya. Oh, ora sak tasik kok, Mbak. Gue tak kumpul-kumpul ben amat akeh. Oh. Walah, pantes. Wong barang sebanyak iki kok kardusnya mung seuprit. Nek ngono kok dhewe ora bati akeh. Sebenarnya niki fresh ya, Mbak ya, orang berat. Iya. Jadi lor, orang-orang Indonesia ini lor, kalau dia mau pulang atau liburan, itu dia untuk mengurangi karbonnya di pesawat, mereka dipaketin lor. Maklum, di zaman saiki harga kargo pesawat mahal banget. Oh iyo, kalau mau kirim barang ke Indonesia, gak harus pakai kardus yo lur. Bisa langsung pakai tas besar, koyo yang dibawa Mbak Pur iki. Tapi resiko ditanggung penumpang, alias ditanggung sendiri yo. Mbak Pur sendiri lebih pilih pengiriman pakai kardus. Soalnya barang di dalamnya lebih terlindungi, jadi aman dari resiko barang penyok atau rusak. Ongkos kirimnya dihitung berdasarkan ukuran kardus lur. Makanya jasa pengiriman menyediakan 5 pilihan ukuran kardus dengan harga yang berbeda. Jelas, makin besar kardusnya, makin mahal juga harganya. Nah, ben muat banyak, Mbak Pur punya triknya lur. Semua baju-bajunya digulung satu persatu begini. Nah lor, jadi lor, untuk paketan ini ya lor, ini semua barang boleh dimasukin lor, kecuali barang-barang elektronik dan barang-barang berharga lor. Mau sepatu, tas, baju-baju, batu juga boleh lor. Sing penting jangan barang pecah belah aja lur, biar gak berisiko saat proses pengiriman berlangsung. Saya tak ambil hadiah dulu ya. Oh, ada apa tadi ya? Iya. Ternyata tiap jasa pengiriman kasih promo spesial untuk pelanggan yang mau pakai jasanya. Makin besar paketan yang dikirim, makin besar pula hadiah yang didapat. Lor, jebule lor kalau kita paketin di Hong Kong ini lor, ke Indonesia lor. Jadi untuk bersaing nih, operator-operator paket ini lor, mereka menawarkan hadiah-hadiah khusus. Jadi supaya untuk menarik TKW-TKW ini bisa marketin ke operator mereka. Lur, tas-tas besar ini ternyata bukan barang yang udah fix dikirim ke Indonesia yo. Isinya masih barang titipan yang entah kapan mau dikirimnya. Jadi calon pengirim biasanya nitip barangnya dulu ke jasa pengiriman. Sambil nunggu mereka masih nyortir lagi barang apa aja yang mau dibawa dari rumah majikan. Kalau barangnya dirasa wis cukup banyak, baru mereka datang lagi ke tempat ekspedisi buat di packing dan dikirim ke Indonesia. Ben sekalian banyak dan ongkos kirimnya jadi lebih hemat. Mbak Pur, Ya. ini akeh banget ya. Ini asli gue apa wae, Mbak? Ya itu ada, nggih kapang, nggih kucing, nggih anak. Oh, oleh-oleh ceritanya itu ya. Wis penuh mbak, langsung ditutup yo. Tinggal dipaketin ke Indonesia loh. Jadi kalau sekitar Jakarta, Lampung itu bisa 5 harian. Naik Jawa Tengah seminggu katanya loh. Jawa Timur 2 minggu.
Alon-alon, sing penting barang bisa sampai depan rumah ya lur. Setelah bantuin Mbak Pur, aku lanjut kerja di salah satu toko roti legendaris di daerah Wancai. Toko roti iki wis berdiri sejak tahun 1956 lur. Legend tenan pokok men. Yang bikin aku ngumun jam seberapapun selalu rame. Menjual roti, teh, dan kopi. Ada juga pineapple bun, roti isi, kue gulung, egg sandwich, sampai milk tea khas Hongkong juga ada. Tapi yang paling spesial menurutku yo egg star iki lur. Hampir semua orang yang datang pasti pesan menu satu ini. Kulitnya pakai puff pastry berlapis yang dibuat dari adonan tepung dan mentega. Tepung diisi pakai adonan telur yang dicampur susu dan gula. Lanjut dipanggang sekitar 25 menit sampai bagian tengahnya mateng. Tapi teksturnya tetap lembut dan lumer. Serunya lagi, pastry-nya kelihatan berlapis dan renyah banget. Nah, tadinya aku mau kerja jadi tukang bikin roti, tapi malah diminta jadi pelayan lur. Ora apa-apa wis, sing penting cuan. Masalah seragam, ojo ditanya lah yo. Maklum, aku kan baru kerja sehari, jadi masih belum dapat seragam kayak mereka-mereka ini. Kerjaanku harus sigap ngeliatin meja mana yang udah kosong tapi masih kotor. Langsung tak bersihin secepat mungkin, biar pengunjung berikutnya bisa langsung duduk. Soalnya perputaran pengunjung di sini cepet banget. Baru ada yang berdiri gak sampai semenit, biasanya udah ada pembeli lain yang datang. Karena bahasa kantonku belum terlalu lancar, aku belum dibolehin terima pesanan. Daripada nanti salah paham sama pelanggan, sementara aku cuma kebagian nganter makanan aja lur. Cuma dibekali nomor meja, wis pasti nyampe tujuan. Enaknya jadi karyawan baru, aku dikasih tester lur. Suruh nyobain semua menu yang dijual di toko roti tempatku kerja. Yo wis, yang pertama mau tak coba pineapple bun. Rotinya lembut lur, kayak roti manis, ngasih mentega atau butter. Kalau di Indonesia sari-sari kaya yo, campuran gula, telur, sama santan itu lur. Jadi dia dirasain manis. Meski namanya pineapple bun, roti iki sama sekali gak pakai buah nanas loh. Disebut begitu karena bagian atas rotinya retak-retak setelah dipanggang, mirip kulit buah nanas. Yang kedua, tak cobain ektarnya yang tampilannya menggoda banget. Rasa telur sama susunya kental banget lor. Terbaik pokok men. Tapi masih ada roti ketiga yang belum dicoba. Nah lor, ini chicken pie lor. Pie. Nah, di sini daging ayam lor. Rasa kolet ayamnya kerosok banget tuh. Enak banget. Juga main di Indonesia yo. Kalau Indonesia biasanya ayamnya suwir-suwir. Ini bentuk kayak korek. Lur, aku beruntung banget bisa kerja di sini. Gak cuma dapat pengalaman, tapi juga bisa nyobain langsung semua menu andalan. Perut kenyang, dapat cuan. Mantap. Lur, habis makan, aku jadi inget pernah buat inovasi makanan yang rasanya seenak ini. Namanya Mipan Nogosari Cililin. Jangan kemana-mana lor. Habis iklan, aku balik lagi yo. Bah, itu ayah
Si Neng meninggalis sekali putra saya eta. Pak Wahidi. Anu warga baru nu engal. Eta. Ninggalis. Ini kenapa nih orang tua nih? Lagi orang nyapu diliatin ya. Lagi ini kerja bakti. Pantesan aja ini aki-aki pada ngumpul. Emang si Nengnya manis banget, Lur. Oh, gelis pisan euy. Sri kalau nggak salah. Mbak Sri. Siapanya? Sri kalau nggak salah. Lah, ini bapak-bapak pada kemana ini? Ah, gak setia kawan nih. Main ninggalin aku aja. Hah, ya udah, tak samperin aja. Sekalian mau ambil kacang. Gondu, tumben kemari. Iya teh. Ada apa? Anu teh disuruh ngambil kacang. Oh, pesanan kacang ya? Iya teh. Udah disiapin. Oh iya. Mau ngopi dulu nggak? Ih, cemilannya juga kek. Tenang, udah duduk dulu cepetan. Ah, iya. Nanti diambilin ya. Lumayan, Lur. Daripada ngopi di kafe, mending di sini ngopi bareng Teteh. Lebih nyaman. Udah gitu, rasanya luar biasa, Lur. Rasa bayar. Nih kopinya. Wah, repot-repot. Emang manis banget dong benda pakai gula. Ada teteh sih. Gombal mulu kerjanya. Disuruh ngambil kacang. Ini tadi aku udah siap ngangkat kacang, Bu. Tapi sama si Neng dibikinin kopi. Ayo cepat ambilin kacangnya. Ibu mau masak. Ada, iya Ibu ya. Sok, ayo. Emang gak bisa banget lihat aku bahagia. Ya udah, aku antar dulu ya, Neng. Neng, titip baju ya. Bau nggak nih? Enggak, nanti aku kesini lagi. Iya, ya udah. Sekalian nanti titip Nogasarinya ya. Aku Oh. mau. Ya. Ya. Neng sih. Makasih ya. Bawain. Hati-hati. Iya. Oh iya, kacang yang kubawa ini untuk UMKM Nogosari, Lur. Bu, kacang taruh mana, Bu? Oh iya, simpan sini. Bantuin yang ya. Biar saya yang Ren. Ya boleh. Nanti 5.000 lagi nanti. Nenek bikin api buat kamu gula. Nogosari yo, Lur, bukan Nagasari. Salah satu tempat pembuatan Nogosari yang cukup dikenal adalah di Desa Bongas, Kabupaten Bandung Barat. Sebelum diolah, kacang-kacang yang sudah kering akan langsung dimatangkan dengan cara disangrai, Lur, biar lebih kriuk-kriuk. Selain itu, jika disangrai, kacang akan lebih gurih dan tidak berminyak. Jadinya lebih sehat, Lur. Kacang yang sudah matang ini langsung dikupas kulit arinya. Caranya gini, masih tradisional, Lur. Sudah mulai terpisah nih, Lur. Langsung kita tapen aja untuk memisahkan kulit ari dan kacangnya. Jika sudah bersih, barulah kacang ditumbuk sampai halus. Sambil kacang ditumbuk, untuk lemnya alias perekatnya pakai gula pasir yang dibikin menjadi karamel yo. Kalau gula sudah meleleh dengan tingkat kecoklatan yang pas, langsung dimasukkan kacang yang sudah ditumbuk. Nah, ini juga proses yang cukup penting. Aduk cepat kacang dengan gula yang sudah meleleh. Kalau tidak cepat,
akan menjadi gosong dan menimbulkan rasa pahit. Lihat nih adukanku, sudah merata toh lur? Sekarang langsung dicetak aja yo. Proses ini juga harus cepat, soalnya harus dalam keadaan panas mencetaknya. Pertama-tama ambil adonan secukupnya, barulah digiling dengan botol hingga tipis dan langsung dilipat secara manual menggunakan tangan hingga menyerupai bunga. Bu, minta noganya yang udah jadi ya Bu ya? Buat si Neng. Nih udah. Makasih ya Bu ya. Kalau sudah banyak seperti ini, langsung dipacking yo. Untuk penjualan secara online, hampir ke seluruh Indonesia sudah terkirim lur. Dan ini menjadi salah satu oleh-oleh khas Cililin yang diburu para wisatawan. Sambil menunggu aku bawakan nogosari titipan Neng, ternyata Neng sudah mempersiapkan bahan-bahan untuk masak mipan. Mipan merupakan menu cemilan yang berasal dari negeri Tiongkok. Setelah diiris halus, bawang putih akan langsung dicincang kasar. Bawang putih yang kita gunakan ini untuk membuat minyak bawang putih. Kalau sudah berubah warna kayak gini, sudah bisa langsung diangkat. Langsung kita adon kue mipannya yuk lur. Tepung beras, tepung tapioka, dan sedikit garam kita campur. Tambah sedikit minyak. Sudah rata semua, barulah kita tambahkan air panas cukupnya. Neng, ini Neng, nogasarinya Neng. Wah, makasih ya Dul ya. Ada yang bisa saya bantu lagi kan Neng? Oh ini deh, tolong bakarin serut kayunya ya. Oh iya. Makasih. Ya. Nah, ini yang unik dari bikin mipan lur. Pakai air abu atau air ki. Bahannya bisa dari merang padi ataupun serutan kayu seperti ini. Kalau pakai bara kayu enak lur, lebih cepat gosongnya. Sekarang kita masukkan ke dalam air panas. Masak sampai airnya mendidih. Jika sudah mendidih, tinggal disaring. Neng, ini air abunya Neng. Udah selesai Neng, udah jadi. Aku sini dulu. Aku tinggal dulu ya. Iya. Setelah air abu jadi, langsung aja dimasukkan ke dalam adonan mipannya. Amat, kita bagi beberapa adonannya untuk diberi pasta makanan yo lur. Dijamin warnanya jadi makin cantik. Langsung kita kukus aja yuk lur. Kita buat mipannya ukuran besar yo. Sekalian buat berlapis-lapis, jadi warnanya aduhai banget kayak si Neng. Pertama, kita kasih warna merah muda. Nah, supaya ada isinya, kita kasih nogosari yo. Tinggal hancurkan aja biar masuk ke dalam adonan. Tunggu kira-kira 2 menit, baru masukkan warna lainnya. Lakukan sampai wadahnya tertutup sempurna yo. Jangan lupa isiannya. Dan setelah 30 menit, ini dia lur hasilnya. Mipan nogosari Cililin. Dari bentuknya aja udah cantik yo. Apalagi ditambah warna-warni, jadine sempurna. Tinggal dituang gula merah dan jangan lupa minyak bawang putihnya yang membuat gurih cemilan ini.
Rasanya wow banget lur. Manis, asin, dan gurihnya bener-bener terasa banget. Jadinya gak bikin enek. Apalagi teksturnya ini kenyal tapi ada krenyes-krenyes dari nogosarinya. Istimewa banget iki lur. Lanjut, habis iklan, aku diajak Neng Eja masak olahan yang lebih nggak biasa. Namanya dimsum stroberi. Penasaran kan seperti apa hasil olahannya? Jangan kemana-mana ya. Dul, Dul. Malah doyan kurang beren hasem ya. Nah, nu hasem. Mamang, aduh, kok saya bisa makan stroberi? Lagian disuruh panen malah tidur-tiduran. Ayo panen, panen, panen. Nih, tadi saya udah panen. Udah panen lagi, Dul, panen lagi. Aduh, udah dah. Kembali ke kenyataan, lur. Ayo kita kerja. Dul, cing loba metik stroberi na. 3, Kang. Nih, udah banyak. Oh. Ayah si Eneng. Ya, mari Iya. Agundul, Si Eneng. Ada apa, Neng? mau beli stroberi, Lur, ini baru yang namanya mimpi jadi kenyataan. Neng Eja si bidadari bumi sudah ada di depanku. Emang mau untuk apaan? Ada aja sih buat bikin olahan. Neng, kalau cuma mau bikin olahan, Neng, gak usah beli. Nih, aku punya banyak nih stroberi. Cukup nggak segini? Cukup sih, tapi tambahin dikit. Tenang, Neng. Gak usah sungkan. Buat Neng Eja akan ku kasih segalanya. Tapi bener boleh metik. Gak apa-apa, Neng. Nih, segini luasnya nih, kebun stroberi. Ya udah atuh, Agundul boleh gak tolong petikin? Soalnya Neng mau siapin bahan-bahannya. Oh, bolehlah. Siapin dulu bahan-bahan, nanti aku antar. Oke, siap. Ya. Lur, kebun stroberi iki berada di wilayah Cinumpang, Kabupaten Sukabumi. Di sini, Lur, ada sekitar 20.000 tanaman stroberi yang masih sangat produktif. Tiap hari gak pernah kehabisan buah untuk dipetik. Segar dan manis-manis, Lur. Oh iya, tanaman stroberi biasanya sudah bisa dipanen saat usia 2-4 bulan. Nah, meski ada nama berinya, stroberi bukan berasal dari keluarga beri seperti blueberry, melainkan berasal dari keluarga bunga mawar. Baru tahu toh? Segini kayaknya cukup, Lur.
biar Neng Eja nggak kelamaan nungguin aku. Biasanya sih stroberi jadi campuran untuk bikin kue. Tapi kalau lihat bahan yang dipersiapkan Neng Eja, kayaknya bukan jadi kue. Mau diolah jadi apa ya, Lur? Neng, Ya, segini cukup tak? cukup ah. Terus apa yang bisa dibantu? Dicuci dulu aja stroberinya. Oh ya. Bukan cuma dicuci, Lur. Daun-daunnya juga harus dibuang. Oh iya, Lur. Kalau kandungan vitamin C di stroberi jauh lebih banyak dari jeruk. Agundul, Yeay. apa sih? Itu ambilin sendok. Oh, ambil sendok. Saya kira pengen sehati, love. Bumbu racikan Neng Eja sudah jadi, Lur. Stroberinya juga sudah selesai kucuci. Neng, udah Neng, apa yang bisa dibantu lagi? Tolong diirisin ah stroberinya. Kan Oh. mau dibikin sambal. Oh, bikin sambal stroberi? Iya. Oh ya. Sambal pakai stroberi? Aku sih yes. Yang penting buat aku mah rasanya pedas, Lur. Mana stroberinya? Bapak, ini Pak, Ini sedikit. ini Pak, lagi mau dimasak. Ya udah, besok nggak usah ke kebun lagi. Asik, libur. Libur seterusnya. Pundung Bapak, pundungan Bapak. Itu yang punya kebun stroberi, Agundul. Iya, Terus kumaha tuh iya? ya Bapak. Ya udah atuh. Bapak ada-ada aja. Lanjut masak aja ya, ah. Iya, yuk. Mau aku kejar sih, Juragan. Tapi masaknya sudah setengah jalan. Mau gak mau, aku pilih bantuin Neng Eja aja, Lur. Neng, segini cukup? Udah ah. Tolong sambil dimasakin ya sambalnya. Oh, iya, ya. Saya masak dulu ya, Neng. Ya ah. Sambil menungguku selesai masak sambal, Neng Eja lanjut bikin adonan. Kata Neng Eja tadi, dia lagi pengen makan dimsum. Makanan khas Tiongkok yang sudah banyak dijual di negara kita, yo. Biasanya dimsum berbahan daging ikan, ayam, dan udang. Tapi dimsum buatan Neng Eja ini jelas beda. Neng Eja pakai jagung manis untuk isiannya. Dan tentunya ada stroberinya juga, Lur. Tepung aci dan terigu sudah pasti ada, yo. Nah, supaya lebih kenyal, takaran aci harus lebih banyak dari terigunya. Tambahkan lada, bawang putih bubuk, kaldu bubuk, dan irisan daun bawang. Jangan lupa telur supaya adonan bisa menyatu. Aduk-aduk sampai rata, yo. Oh iyo, jangan lupa tuang air panas sedikit demi sedikit saja, yo, Lur. Jangan sampai adonan jadi terlalu encer. Seperti ku bilang tadi, Lur, selagi Neng Eja buat adonan, aku diminta untuk masak sambalnya. Kalau minyak sudah panas, tumis harum bawang bombaynya. Berikutnya, giliran sambal ulek yang menyusul. Lur, cita rasa stroberi yang asam manis memang cocok untuk beragam jenis sajian, termasuk diolah jadi sambal. Teksturnya yang lunak ngebuat daging buah stroberi mudah hancur saat dimasak. Sip lah, sebelum air menyusut habis, masukkan bumbu pelengkapnya, yo. Ada garam dan juga saus tiram. Asli, Lur, setelah ku coba, rasanya 2 jempol banget. Aku selesai tepat waktu ini, Lur. Pas aku dateng,
Neng Eja sudah selesai bikin adonan. Neng, nih sambal stroberinya Neng sudah jadi, udah matang. Enak Kelihatannya enak banget, banget. Wah, dan enak, udah dicoba. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Neng? Udah, ini sama Neng aja, nanti kita tinggal makan bareng. Udah, tinggal dulu ya. Mau ngerayu bapak dulu. Astagfirullah, dirayu apa, Ya dah, yuk tinggal dulu ya. Ya. Jangan cemburu yo Neng. Aku mau rayu juragan supaya bisa kerja di kebun stroberi lagi. Terusin aja Neng bikin dimsumnya. Namanya juga dimsum stroberi. Stroberinya jangan sampai lupa ditambahin yo Neng. Ditaruh di atas begini juga. Oke. Lanjut, kukus dimsum selama setengah jam yo. Ini baru luar biasa. Dimsum stroberi dengan sambal stroberi. Rasa penasaranku terjawab sudah. Kenikmatan dimsum stroberi ini lezat tiada tara. Dimsumnya kenyal, sentuhan stroberi di atasnya juga tidak merusak rasa. Dicocol sambal stroberi makin nikmat lur.